Baik, apakah materi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah dipahami? Sudah, Dapat Ibu. dipahami, Bu. Nah, karena sudah kalian pahami nih materi yang tadi Ibu sampaikan, maka dari itu Ibu akan membagi ke dalam dua kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 5 orang yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi dan juga saling bertukar informasi terkait tugas yang akan Ibu berikan. Di mana untuk kelompok satu terdiri dari Uli, Yeji, Lia, Yuna, Yujin, dan untuk kelompok dua terdiri dari Nida, Minji, Hani, Herin, dan Daniel. Di mana masing-masing kelompok akan masuk ke dalam breakout Zoom masing-masing, di mana untuk kelompok satu masuk ke room 1, dan juga untuk kelompok 2 masuk ke room 2. Nah, tapi sebelum kalian masuk ke breakout Zoom, Ibu akan menyampaikan apa sih tugas yang akan kalian diskusikan. Sebentar ya. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok. Untuk itu kalian bisa langsung men-screenshot ataupun mencatat tugas yang akan kalian diskusikan. Apakah sudah di-screenshot, anak-anak? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Baik, Ibu akan stop screen. Nah, karena kalian sudah men-screenshot, untuk itu Ibu akan langsung memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian mencari dan mengumpulkan informasi mengenai tugas tersebut. Baik, Bu. Baik, karena waktu 15 menit sudah selesai, untuk itu Ibu akan memberikan 10 menit tambahan untuk kalian menyusun laporan yang sudah kalian cari dari hasil diskusi. Oke, baik. Karena waktu untuk mencari dan menyusun laporan kalian sudah selesai, untuk itu kepada setiap kelompok dipersilakan untuk kembali ke main room untuk melakukan presentasi. Baik, Ibu. Baik, karena setiap kelompok sudah hadir di main room, untuk itu langsung saja untuk setiap kelompok yang akan dimulai dari kelompok satu untuk memaparkan simpulan hasil diskusi kelompok kalian, di mana setiap kelompok maksimal 5 menit untuk menyampaikan kesimpulannya. Kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, Bu. Saya mewakilkan kelompok satu izin menyampaikan ya, di mana hasil diskusi kami yaitu kami mengambil eh, negara Filipina. Pada negara Filipina ini biasa disebut dengan Kongres yang terdiri dari dua kamar, yaitu yang pertama ada Senat, di mana Senat bertugas untuk mengangkat presiden dan memiliki kewenangan khusus yaitu memastikan pengangkatan pejabat tinggi dan duta besar, mengesahkan perjanjian serta mempunyai hak mengadili dan menentukan bersalah atau tidaknya pejabat yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada DPR, di mana DPR di Filipina memiliki kekuasaan eksekutif untuk mengusulkan undang-undang yang kaitannya dengan alokasi, tarif, peningkatan hutang publik, dan memiliki wewenang dalam meloloskan suatu rancangan undang-undang. Nah, lembaga perwakilan dalam negara Filipina berdasarkan pada konstitusi 1987, yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh Senat dan DPR. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok satu atas simpulannya. Good job banget kelompok satu yang sudah memaparkan kesimpulan diskusinya. Berarti dari negara Filipina. Berarti Filipina itu terfokus kepada Kongres atau Konstitusi 1987. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin ingin menyampaikan dari tugasnya. Negara Singapura. Pada negara Singapura ini memiliki 3 cabang pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
di sistem pemerintahan Singapura yang berupa parlementer mewujudkan Perdana Menteri yang hadir sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dan memimpin kabinet dengan bertanggung jawab dan kolektif kepada parlemen serta bertugas untuk memutuskan kebijakan pemerintah dan membuat hukum dengan mengajukan rancangannya. Pemegang kekuasaan legislatif di Singapura berada di tangan parlemen dengan presiden sebagai kepala. Tugas pemegang kekuasaan legislatif ini mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Untuk pemegang kekuasaan yudikatif di negara Singapura telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yang telah diatur dalam Konstitusi Singapura yang bertugas memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sekian dari saya terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Good job juga buat kelompok 2 dari negara Singapura. Berarti kurang lebih Singapura juga sama seperti Indonesia yang memiliki 3 cabang pemisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan baik dan juga bagus-bagus. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan simpulan dari materi kita. Nah, berarti seperti yang kita lihat nih dari hasil dari 2 kelompok, yaitu negara Filipina dan juga Singapura. Berarti terdapat juga banyak negara yang juga menerapkan bentuk pemerintahan republik seperti Indonesia. Nah, untuk tugas pokok lembaga negaranya itu kurang lebih sama seperti Indonesia, yaitu untuk menjaga ketertiban keamanan, politik, hukum, dan HAM, serta budaya dalam suatu negara, terus juga untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis, menjaga penghubungan antara negara dan juga rakyat, serta membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Nah, karena materi sudah disampaikan dan sesi diskusi kita sudah selesai, maka pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa. Untuk itu, kepada Uli dipersilakan untuk memimpin doa. Baik Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Romauli. Dan juga terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah hadir dengan tepat waktu dan juga sudah aktif dalam sesi diskusi. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.